Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi al-athhar wa sahabati al-abrar wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz, yang saya hormati Bapak Camat sekaligus wakil dari Bapak Bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tiang pelungguh sami masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat umur kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di dunia ini mampu menjalankan apa yang telah beliau sunnahkan, yang telah beliau perintahkan, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan satu acara, yaitu peringatan Hari Besar Islam. Di antaranya adalah Nuzulul Quran, di mana nuzul artinya turun. Al-Quran yang kita peringati ini adalah turunnya yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Itu turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Adapun turunnya dari langit pertama kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur selama 23 tahun. Maka kita mengetahui bahwa Al-Quran ini turun sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk itu baru dia menjadi hal yang bermanfaat, bisa menjadi petunjuk apabila kita memahaminya. Jadi Al-Quran tidak bisa jadi petunjuk bagi kita kalau kita tidak paham Al-Quran. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Yang namanya firman Allah harus kita yakin pasti benar. Tidak ada yang tidak benar dalam Al-Quran. Apapun yang ada dalam Al-Quran maka wajib hukumnya kita percaya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan. Jangankan tidak percaya, ragu saja tidak boleh. Kita ragu kepada Al-Quran tidak boleh, karena memang Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi umat Islam khususnya dan bagi seluruh umat manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini Al-Quran itu, maka kewajiban kita mempelajarinya. Pelajaran yang pertama tentu cara membaca Al-Quran dengan benar. Karena Al-Quran ini apabila kita membacanya
tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka kalau kita tidak membaca dengan tartil, kata ulama, wa man lam yujawwidil Qur'ana athimun, siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tartil, tidak dengan tajwid, maka dia membaca mendapatkan dosa. Jadi membaca Al-Quran ini kemungkinannya dua, mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Kapan dia mendatangkan pahala? Apabila dibaca sesuai dengan tuntunan-tuntunan ilmu tajwid. Sehingga kalau kita keliru di dalam membaca Al-Quran ini, akan menyebabkan kekeliruan pada maknanya. Misal contoh kecil, Al-Quran mengatakan la'allakum tashkurun atau la'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tetapi kalau shin kita tidak keluarkan dari makhrajul hurufnya, yaitu di tengah-tengah lisan kita, berubah menjadi sin, yang mana sin itu makhrajnya di ujung lidah ketemu dengan gusi bawah sin. Di sana itu keluar 3 huruf sin, kemudian ada so, kemudian ada za, itu sin saudaranya. Sedangkan shin itu saudaranya ya sama ja, keluarnya dari tengah-tengah lidah kita. Berubah saja tempat keluarnya, maka berubah maknanya. Yang seharusnya Al-Quran mengatakan semoga mereka bersyukur, la'allakum tashkurun. Tapi kalau kita baca la'allakum tashkurun, kalau sudah sakara artinya mabuk, semoga kalian menjadi pemabuk. Sudah jauh artinya. Harapan Al-Quran semoga kalian bersyukur, tapi salah membaca la'allakum tashkurun, semoga kalian mabuk. Sudah jauh. Sehingga pantaslah ulama mengatakan wa man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Orang yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Kenapa? Karena merusak makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Jangankan berubah dari jauh makhrajnya, berubah sifat huruf saja sudah berbeda artinya. Misalnya contoh ya, sin sama so dia saudara, makhrajnya sama. Di ujung lidah bertemu dengan gusi bawah. Dia sama tempat keluarnya, tetapi sifatnya berbeda. Kalau kita baca asa artinya semoga, tapi kalau kita baca aso artinya bermaksiat. Sudah jauh artinya, hanya beda sifat saja, padahal makhrajnya sama. Aso dengan asa, asa semoga saja, aso bermaksiat. Sudah jauh artinya. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam yang kedua, belajar Al-Quran cara membaca dengan benar. Kemudian setelah kita baca Al-Quran dengan benar ya, terutama kadang-kadang ini yang sering tiang dengar juga di masyarakat, banyak yang keliru ketika membaca huruf muqatta'ah itu, huruf-huruf di awal surat. Misalnya alif lam ro, lam itu dibaca berapa harakat, ro itu dibaca berapa harakat. Kadang-kadang di masyarakat itu masih dia tidak jelas mana yang dibaca 6, mana yang dibaca 2, masih dia kebingungan kelihatannya. Padahal rumusnya sedikit saja. Yang harus dibaca 6 harakat itu hanya 7 huruf. Mana yang 7 itu? Lam, sin, nun, kaf, mim, kemudian qaf, kemudian shad, 7. Jadi 7 huruf ini harus dibaca 6 harokat. Ya, lam, misalnya alif lam itu harus 6 harokat. Lam, sin, ini perlu jamaah bini yang sering ngaji kelihatan insyaallah. Jadi harus diperhatikan ini. Mana yang harus dibaca 6 harokat, mana yang harus dibaca 2 harokat. Jadi yang dibaca 6 harokat itu ada 7 huruf, tiang ulang. Lam, sin, ya, nun, kemudian kaf, kemudian mim,
kemudian qaf, kemudian yang terakhir shad. Itu harus dibaca 6 harokat. Sedangkan yang harus dibaca 2 harokat ada 5 huruf. Mana dia? Ha, kemudian ya, kemudian to, kemudian ha, kemudian ro. Itu harus dibaca 2 harokat sehingga tidak keliru. Misalnya di Yasin kadang-kadang keliru dibaca Yasin, sama dia, padahal beda. Ya itu harus 2, sin itu harus 6. Ya, tapi masih mending lah kalau bacanya sedikit-dikit kurang begitulah. Yasin, ya. Asal jangan dibaca yes saja begitu. Kalau udah dibaca yes sudah salah fatal. Tapi kalau masih Yasin ya masih mending lah, ya. Tetapi kalau ingin betul-betul sempurna, ya harus belajar ilmu tajwid itu. Mana yang harus dibaca 2, mana yang harus dibaca 6. Dan ada satu huruf boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat, yaitu huruf ain. Huruf ain itu boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Nah ini gambaran ilmu tajwid. Sehingga kita membaca Al-Quran mendatangkan pahala minimal satu huruf itu 10 kebaikan minimal apabila kita baca dengan benar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, apakah cukup kita membaca Al-Quran? Tidak cukup. Kita harus belajar memahaminya sesuai dengan pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita seperti masjid kita kompak, ya kompakan itu bersumber dari kesepakatan. Ya. Beda pendapat para ulama sudah biasa dari dulu, sudah biasa. Tetapi mereka tetap saling menghormati. Kenapa? Karena mereka beda pendapat berdasarkan ilmu dan berdasarkan pemahaman serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita sekarang ini sedikit beda pendapat, ribut, saling salahkan, saling kafirkan. Ternyata perbedaan pendapat kita sekarang ini bukan murni karena beda pendapat, tetapi ada unsur kita beda pendapat karena beda pendapatan. Ini yang masalah sekarang. Bukan murni karena beda pendapat, tetapi beda pendapatan. Inilah yang menyebabkan kita selalu saling mencari kesalahan-kesalahan itu. Maka apabila kita memahami Al-Quran dengan benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah kita akan tetap bersatu, kemudian saling mendukung. Tetapi kalau sudah ada unsur-unsur politik yang masuk di dalam pemahaman Al-Quran, unsur-unsur pemahaman di luar Ahli Sunnah wal Jamaah, inilah terkadang yang menyebabkan kita sebagai umat Islam terpecah belah. Tetapi sebenarnya ada PR kita yang jauh lebih besar, bahwa di beberapa media dan informasi disampaikan oleh para TNI dan Polri bahwa negara kita ini sedang dirancang untuk dibagi-bagi oleh negara luar. Ini misalnya Australia sudah mencanangkan untuk diambil ini, kemudian negara lain sudah merencanakan untuk mengambil ini. Mereka sudah merencanakan bagaimana kita ini akan diambil sedikit demi sedikit. Sekarang yang sudah lepas itu Timur Leste sudah berhasil diambil. Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah di Indonesia ini akan diambil oleh negara luar. Sementara kita masih ribut gara-gara kunut, ribut gara-gara baca bismillah, ribut gara-gara tahlil, ribut gara-gara peringatan nuzul, ribut. Kita sibuk ribut-ribut hal-hal yang sebenarnya sudah selesai oleh para ulama kita. Akhirnya kita lupa bahwa negara kita akan dijajah oleh orang. Kita lupa bahwa ada kewajiban yang lebih besar, persatuan umat harus diutamakan. Kita lupa. Kenapa? Karena masih ada ego pada umat Islam, masih ada ego kita. Maka kewajiban kita selanjutnya setelah
memahami Al-Quran dengan benar, maka barulah kita mengaktualisasikannya atau implementasinya sesuai dengan judul ini. Baca judulnya saja saya bingung ini apa maksudnya begitu. Bingung ya. Tetapi mungkin ya maksud panitia bagaimana Al-Quran ini sebagai petunjuk setiap zaman ya, karena Al-Quran ini diturunkan selalu bisa menjawab semua tantangan dan semua masa, bukan hanya dari masanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi di masa kita juga dia bisa menjawab semua tantangan permasalahan kita, termasuk Covid ini, Corona ini. Kalau yang perhatikan, Corona ini ada juga dalam Al-Quran ya. Di surat Ali Imran itu disebutkan alladzina yadhkuruna Allah ya, orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Ternyata Corona ini nyuruh kita supaya banyak zikir, karena Corona ini yadhkuruna Allah, ingatlah Allah, zikirlah. Maka kita sudah banyak lupa kepada Allah, Allah ingatkan kita, datangkan Corona. Sehingga apa? Seharusnya adanya musibah kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Kalau ini terbalik, ini ada musibah kita dibatasi ibadah. Ini jadi masalah juga di masyarakat. Harusnya begitu ada musibah yang namanya Corona, kita disuruh yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, berzikirlah, ingatlah pada Allah baik dengan berdiri, dengan cara duduk ataupun dengan cara artinya kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Corona ini. Kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita apa yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW, umat Islam ini umat yang wasata dan menjadi saksi nanti di akhirat, dan kita semua diharapkan mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka Corona kalau kita mau ngambil jalan tengahnya ya, seharusnya yang dilarang kita mendekati itu orang yang sudah positif Corona. Itu wajib hukumnya kita jauhi, karena bisa menularkan. Tetapi kalau orang yang tidak kita tahu apakah positif atau tidak, itulah tempat kita tawakal Allah. Di sana kita menempatkan tawakal Allah. Udah kita serahkan kepada Allah. Selama kita tidak tahu orang ini positif atau tidak, tawakal Allah. Jangan semua orang kita takuti, kita jauhi. Yang kita takuti, jauhi itu orang yang sudah positif Corona. Nah, ini yang seharusnya. Tetapi ya harapan pemerintah bagus ya. Kita dianjurkan protokol kesehatan karena ini memang untuk keselamatan. Ini bagus, dan ini juga ajaran Al-Qur'an. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita taat ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita tidak ada larangan untuk beribadah, untuk adakan acara seperti ini. Hanya saja diharapkan, kata Pak Camat tadi, supaya mematuhi protokol kesehatan. Ya minimal 3M ya Pak Camat ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Tapi kalau ibu-ibu disuruh pakai masker sudah kelelahan kan? Yang tetap dipakai sudah 2 maskernya, ada yang di tengah, ada yang di bawah, lagi ditambah di atas, lelah ada pakai masker ya. Cukuplah 2 masker itu sudah untuk menjaga keamanan, jangan ditambah-tambah lagi ya, untuk ibu-ibu khususnya. Udah maskernya di tengah ada, di bawah ada, mau dipaksa lagi di atas ya, jadi lelah. Makanya nggak ada yang pakai masker, karena dia bilang masker kami sudah tidak pernah lepas katanya ya, selalu kami pakai ya. Nah itu, jadi kita maklumi ibu-ibu. Kemudian untuk menghindari Covid, jadi kita tidak perlu jauh-jauh membaca surat dalam Al-Quran. Kata orang kalau ingin aman dari Covid cukup baca 3 surat saja, surat presiden, surat gubernur, sama surat bupati
Ini nggak perlu baca surat-surat yang lain. Tetapi ada ajaran oleh ulama untuk menghindari corona ini atau apapun musibah, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Beliau katakan, kalau ingin terhindar dari musibah-musibah ini seperti corona, amalkan ya 2 surat. Setiap sholat ya qobliyah subuh ya, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Alam Nashrah. Kemudian di rakaat kedua ya, ini sholat qobliyah subuh nih. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena kata beliau di surat ini ada kata alam di sana. Alam itu artinya penyakit. Jadi kalau mengamalkan setiap sholat qobliyah subuh, baca 2 surat ini, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dari semua alam, semua penyakit. Amalkan ini. Ini kata ulama. Imam Nawawi Al-Jawi tidak main-main, beliau ulama besar. Maka itu yang kita amalkan dari sisi membaca surat itu. Tapi kalau untuk menghindari kekurangan ya rezeki, orang banyak mengharap THR katanya sekarang ini nggak turun-turun dari pemerintah ya, cukup ya baca 2 surat juga, surat tanah sama surat BPKB, insya Allah cepat cair. Iya. Udah baca surat tanahnya atau surat BPKB, cair insya-Allah, cepat. Ya Pak Camat ya, daripada mengharap tidak karuan, udah lama. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengimplementasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari tentu harus didasari dengan ilmu. Tidak bisa kita kembali Al-Qur'an. Sudah baca Al-Quran, sudah paham maksudnya, nggak paham, gimana mau kembali ke Al-Quran? Mengamalkan Al-Quran, membaca jarang, kalau nggak Ramadan sepi Al-Quran. Kemudian memahaminya juga tidak pernah, jadi nggak bisa. Kita memahami Al-Quran harus berdasarkan pemahaman para ulama. Nggak boleh kita memahami Al-Quran sesuai dengan kemauan kita, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sehingga karena umat Islam sudah mulai lalai dengan Al-Qurannya, ternyata yang mengamalkan Al-Quran orang-orang di luar Islam. Mereka mengkaji kandungan Al-Quran. Misal contoh sedikit saja, ada orang ya di luar sana yang bukan Muslim mengkaji surat Al-Zalzalah. Dibaca di surat Al-Zalzalah itu apa bunyinya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan dahsyat. Terus lanjutannya apa ibu-ibu? Ada yang hafal ini? Hah? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam perut bumi. Jadi dari 2 ayat ini sebenarnya Al-Quran ini bicara tentang kiamat, tetapi orang-orang luar sana mengkajinya secara dunia. Apa yang mereka pahami? Bumi apabila digoncang dengan dahsyat, maka akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada dalam perut bumi. Sehingga mereka berpikir berarti bumi ini di dalamnya ada banyak hal, ada banyak beban-beban berat di dalam bumi ini. Sehingga bagaimana cara mengeluarkannya? Harus digoncang. Gimana cara menggoncangnya? Kita buatlah alat untuk menggoncangnya, namanya bor atau yang lainnya. Sehingga mereka membuat alat untuk membuka bumi ini untuk mencari apa sih sebenarnya yang ada dalam perut bumi ini seperti yang diberitakan oleh Al-Quran. Ternyata mereka berhasil, digali bumi, keluar emas, keluar macam-macam keluar. Ini berdasarkan ayat yang sedikit ini mereka gali gitu. Karena kita tidak paham, tidak mau mendalami, tidak mau memikirkan, akhirnya orang yang memikirkan, kita apa yang kita dapatkan hanya ribut, demo, orang berhasil kita demo. Padahal kita yang salah. Tidak mau menggali apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran itu.
orang berhasil. Ada kita punya apa namanya di Newmont, tambang emas. Orang yang menggalinya dari Al-Quran, mereka ketahui bahwa bumi ini ada banyak hal, maka kita harus gali. Al-Quran mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa, akan mengeluarkan banyak hal. Tetapi kita umat Islam tidak menggalinya, tidak mengkajinya. Inilah kemunduran kita umat Islam. Tapi insyaallah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada generasi-generasi kita yang mampu menggali Al-Quran baik secara sains, istilahnya katanya, bukan hanya secara apa namanya tafsir biasa, tapi secara intelektual. Karena Al-Quran ini banyak sekali rahasia-rahasianya yang meninggalkan pesan-pesan dan PR untuk kita. Sekarang kita mau menggali atau tidak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang bersyukur alhamdulillah dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini, mudah-mudahan kita kembali ya, kembali untuk mengkaji Al-Quran kita. Karena salah satu mukjizat Al-Quran ini, Al-Quran ini semakin kita dengar, dibaca semakin enak. Kalau kitab-kitab yang lain mungkin baca sekali dua kali sudah bosan kita. Apa namanya novel sebagus apapun, udah sekali baca dua kali sudah bosan. Tapi Al-Quran semakin dibaca akan semakin menambah kenikmatan. Inilah Al-Quran. Padahal sudah 14 abad yang lalu Al-Quran itu saja dibaca, tetapi mukjizatnya adalah tidak pernah membosankan. Selalu semakin dibaca akan mendatangkan kenikmatan. Itulah kelebihan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan peringatan nuzulul Quran ini, kita kembali mengkaji Al-Quran, mengkaji firman Allah, sehingga kita mampu mengamalkannya, mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kondisi apapun, kondisi COVID, tidak COVID. Maka sungguhnya orang Islam rumusnya hanya satu, apabila dapat musibah ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jangan terlalu dipusingkan dunia ini, dunia sementara, dunia hanya sesaat. Maka pikirkanlah akhirat, bagaimana nasib kita. Itu yang lebih penting daripada kita ribut di dunia, apalagi sampai putus silaturahim. Nah, ini perkara yang sangat ya kasihan kita kepada umat Islam sekarang. Ada hal yang lebih penting di akhirat itu, yaitu surga. Mungkin yang gambarkan sedikit gimana surga itu dan siapa yang sudah dijanjikan surga. Surga itu hanya dijanjikan untuk mereka yang bertakwa. Ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya untuk mereka yang bertakwa. Maka puasa inilah untuk melatih kita supaya apa? Menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun itu. Surga itu gambarannya paling rendah. Surga itu satu orang akan diberikan istana 1000 istana. Untuk satu orang. Itu surga paling rendah. Jarak antara istana yang satu dengan istana yang lain itu 1 tahun perjalanan. Coba pelungguh bayangkan. Dan bangunannya bukan dari bata, bukan dari semen, bukan dari keramik, dari emas. Satu orang surganya paling rendah 1000 istana untuk satu orang. Dan jaraknya apa? 1 tahun perjalanan. Belum lagi kalau kita bicara bidadari, Masya Allah ya. Satu orang itu pembantunya berapa Pak Camat? Pembantunya akan dikasih 80.000 pembantu satu orang ya, 80.000 pembantu. Dan dia akan dinikahkan nanti Pak Camat, siap-siap 500 bidadari. Siap-siap Pak Camat ya. Satu bidadari itu ya, begitu kita pandang, kita akan terus melotot selama 40 tahun. Itu satu bidadari Pak Camat. Saking ya hebatnya namanya bidadari itu. Maka digambarkan kalau seandainya wanita-wanita surga itu meludah ke dalam lautan, 7 lautan, maka air laut itu akan berubah lebih manis daripada madu. Kalau dia meludah ya,
akan lebih manis daripada madu. Dan hebatnya di surga itu Pak Camat, ya, supaya semangat ini jadi Pak Camat, karena camat itu calon mayat kan, supaya semangat. Ya. Surga itu akan kita kembali muda, rata-rata umur kita di surga nanti 33 tahun. Jadi al-mukarramun, para tuan guru yang sepuh jangan khawatir, akan kembali muda lagi. Dan satu laki-laki akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk makan dan untuk berhubungan badan. Itu surga begitu. Ya, akan kembali. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu yang masuk surga akan mengalahkan kecantikan bidadari 70 kali lipat cantiknya ibu-ibu. Kalau masuk surga tapi. Mudah-mudahan amin. Ya, amin. Dan bidadari itu, ya, satu orang akan digauli selama umur kita di dunia. Misal umur Pak Camat taruhlah 60-70 tahun, Pak Camat ya. Satu bidadari itu akan digauli selama 70 tahun. Ya. Masih banyak yang antri. Tetapi nggak ada bidadari ibu-ibu, nggak ada bidadari. Apa yang dikasih oleh Allah untuk ibu-ibu akan dijadikan wanita surga menjadi wanita lebih cantik 70 kali lipat dari bidadari. Dan akan diberikan emas mungkin berapa ton begitu. Ya. Karena perempuan ini hobinya perhiasan, emas, anting, kalung. Jadi itu yang akan diberikan. Tapi laki-laki hobinya yaitu nikah itu. Ya. Jadi nggak cukup satu, memang harus 2, 3, 4. Tapi di surga disiapkan 500 bidadari. Tenang Pak Camat. Di sini cukup satu, nanti sisanya di surga. Supaya nggak ribut. Ya. Termasuk ketua panitia harus siap-siap. Ya, harus siap-siap. Jadi harus kuat dari sekarang, ya. Gambaran bidadari itu kata dalam hadis di kitab Targhib itu, kalau seandainya tangannya saja bidadari itu kita lihat ditaruh antara langit dan bumi, maka semua laki-laki akan berperang. Baru melihat tangannya saja. Dan kalau bidadari itu didekatkan dengan dunia ini, maka dunia ini semuanya akan harum semerbak dan sinarnya akan mengalahkan sinar matahari. Itu bidadari. Maka semua itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma yang diminta itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi ini hanya sementara, kita sudah punya rumah di surga yang sangat banyak dan sangat luas dengan semua perabotnya, kemudian pembantu-pembantunya, maka jangan sampai kita lalai hidup di dunia ini, karena keyakinan kita umat Islam, hidup di dunia hanya kesempatan mencari bekal dan tempat kita yang hakiki adalah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa yang sampaikan karena waktu juga sudah larut malam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tiang, untuk Lungguh Sami, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.